Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati para jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama program Iqra, membaca, memahami dan mengaplikasikan. Bersama saya Fahmi Azizi dan narasumber kita Ustadz Yahya Husairi. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ilmu dan belajar. Jadi Ustadz nih, Rasulullah itu pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Nah, dari situ Ustadz, ada nggak keutamaan orang yang berilmu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bung Fahmi yang saya hormati, terkait tentang keutamaan atau fadilah orang yang berilmu, itu banyak sekali telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu adalah di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menempatkan orang-orang yang berilmu memiliki derajat yang cukup tinggi. Allah menempatkan orang-orang yang berilmu berada di dalam derajat yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak berilmu. Dan ini adalah penghargaan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang orang yang berilmu. Kalau Allah sudah memberikan sebuah derajat yang tinggi, penghormatan yang luar biasa kepada orang-orang yang berilmu, apakah kita sebagai hambanya tidak menghormati orang-orang yang berilmu? Tentu kita wajib menghormati orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam hadis juga banyak menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik, lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Siapa orang alim yang di sini? Orang alim yang dimaksud di sini adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang jahil di sini adalah ibadah orang yang jahil di sini adalah orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berilmu, sehingga tidurnya saja bagi orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Karena orang yang jahil itu beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu. Ada satu hadis lagi Rasulullah juga menyatakan terkait tentang hal ini, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, maka kata Rasul, orang tersebut berarti memuliakan diriku. Waman akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakanku,
maka berarti dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'wahu al-jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. Ini adalah keistimewaan dan keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu berarti dia telah memuliakan Allah, telah memuliakan Rasulnya, dan akan Allah tempatkan tempat kembalinya adalah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu Bung Fahmi diantaranya. Berarti keutamaannya ada ya Ustaz ya? Ya, yang banyak pertama sekali. tadi saya simpulkan aja, akan diangkatnya derajatnya oleh Allah. Iya. Yang kedua juga akan dimuliakan oleh Allah dan ditempatkan di surganya. Iya. Dan yang terakhir, tidurnya orang alim itu lebih baik ibadahnya dengan orang jahil atau bodoh. Nah, dari situ Ustaz, kenapa sih setiap manusia itu harus memiliki ilmu kan? Bukankah manusia itu sudah ditakdirkan untuk mendapatkan kepintaran dari Allah gitu? Bagaimana Ustaz penjelasannya? Iya. Baiklah. Setiap manusia sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan terkait dengan potensi yang kita miliki. Yang pertama adalah bahwa untuk memperoleh ilmu tidak lain dan tidak bukan caranya adalah ya dengan belajar. Tanpa belajar tidak akan kita mendapatkan ilmu. Siapapun dia, baik dia orang kaya, orang miskin, ataupun punya status sosial yang terendah sekalipun, bahkan orang yang memiliki punya status yang tinggi sekalipun, tanpa belajar dia tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian jika muncul pertanyaan, sudahkah manusia itu ditakdirkan oleh Allah memiliki kepintaran? Iya, setiap manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran. Di mana akal pikiran ini adalah anugerah yang Allah berikan hanya kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Maka dengan akal pikiran itulah manusia mampu mengembangkan potensinya untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu, kata Rasul, berada di dalam keadaan fitrah, suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu apakah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ataupun menjadi Majusi. Fitrah ini bisa dimaknai adalah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Potensi yang ada itu bukan hanya ratusan, ribuan, dan bahkan miliaran. Begitu banyak potensi yang dimiliki oleh sesuatu yang dilahirkan, oleh setiap yang dilahirkan, itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi potensi yang dimiliki, yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dikembangkan, jika tidak dipupuk dengan baik, jika tidak diarahkan dengan baik, maka potensi itu tidak akan berkembang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Rasulullah di dalam hadisnya itu, orang tuanya lah yang menyebabkan nanti anak itu kelak menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya ikhtiar manusia untuk mendidik seorang anak, ikhtiar manusia untuk memberikan pelajaran kepada seorang anak adalah suatu hal yang pasti dan harus dilakukan oleh orang tua agar anak ini tumbuh kembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, berarti, Bung Fahmi ya. Memang Allah itu sudah mentakdirkan manusia mendapatkan kepintaran. Tapi harus ada ikhtiar Ustaz ya. Ya, harus ada usaha. Jadi sehingga manusia ini dapat mengembangkan potensinya Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz, terkait tentang belajar Ustaz, UNESCO ini mencanangkan 4 pilar pendidikan. Nah, bagaimana Islam memandang 4 pilar pendidikan itu Ustaz? Nah, mohon penjelasan Ustaz. Iya.
Jangan kemana-mana, tetap di Iqra, membaca, memahami, dan mengaplikasikan.